Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Pauline Wahyuni. Jadi hari ini aku mau share tentang tips menabung paling cepat dan mudah ala aku. Jadi tips menabung ini sudah aku gunakan lama banget dari dulu sampai sekarang. Karena tips menabung ini paling bagus dan paling berhasil untuk membuat aku mengumpulkan uang dalam waktu yang singkat dan juga membuat aku mencapai target impian aku. Selain itu juga yang terpenting adalah tips menabung ala aku ini sangat mudah untuk dilakukan. Bahkan para pelajar, para ibu rumah tangga, atau bahkan para pekerja yang gajinya kecil itu pasti bisa melakukan tips menabung ala aku ini. Makanya sekarang kita langsung mulai aja ke videonya. Tips yang pertama adalah, ini tips yang paling penting menurut aku, yaitu kalian harus tetapkan target tujuan kalian sebelum kalian menabung. Kalian harus tahu tujuan kalian tuh apa yang ingin kalian capai dari kalian menabung ini. Dengan kalian memiliki tujuan yang ingin kalian capai, ini bisa membantu kalian lebih terarah, lebih terfokus, bersungguh-sungguh, bahkan bisa memotivasi, bikin kalian lebih semangat lagi untuk bekerja, menabungnya gitu. Karena ada hal yang ingin kalian capai. Seperti misalnya ada hal yang ingin kalian beli gitu. Jadi kalian bener-bener semangat banget. Tentunya tujuannya itu harus jelas, harus berkomitmen, dan juga harus bisa kalian capai. Jangan sampai kalian menetapkan tujuan yang memang kalian gak bisa ukur apakah kalian bisa capai atau enggak gitu. Selain itu juga memang penting banget untuk menetapkan tujuan dalam menabung daripada kalian menabung tapi gak ada tujuan, gak ada motivasinya jadinya guys. Jadi gak bersemangat gitu loh. Lebih baik kalian tetapkan tujuan. Nah, untuk tujuannya sendiri, aku sih saranin kalian mulai dengan keinginan untuk hal-hal yang kalian sukai. Seperti traveling, terus juga beribadah, atau mungkin membeli sesuatu. Seperti misalnya dalam 2 tahun kalian tetapkan, kalian harus udah bisa bayar uang muka untuk rumah. Itu juga salah satu pencapaian tujuan yang bikin kita termotivasi dalam menabungnya. Selanjutnya, kita harus mencatat pemasukan dan juga pengeluaran kita saat ini. Dimulai dari mencatat pemasukan kita, rutinnya tuh setiap bulan dapat berapa. Dimulai dari gaji bulanan, atau mungkin kita punya bisnis, penghasilan bisnis kita, komisi, atau mungkin dari hal-hal lain, pokoknya yang kita dapatkan setiap bulannya. Kalau misalnya kalian nggak punya gaji atau pemasukan yang tetap, kalian bisa bikin perkiraan, estimasinya tuh tiap bulan biasanya kalian dapat berapa. Nah, setelah kalian mencatat pemasukan kalian bisa mencatat pengeluaran kalian setiap bulan secara detail. Pokoknya harus jelas ya pengeluarannya itu apa aja. Kalian bisa cari juga mungkin dari rekam jejak kartu kredit, atau mungkin dari bukti transfer, nota belanja. Pokoknya yang kalian miliki, kalian bisa catat satu-satu, kemudian kalian jumlahkan. Nah, kalau kalian udah mencatat pemasukan dan juga pengeluaran kalian, sekarang kalian jadi punya gambaran yang jelas. Kira-kira jumlahnya tuh berapa sih kalian bisa nabung setiap bulannya. Nah, ini aku kasih contohnya ya biar kalian ngerti. Misalnya setelah kalian jumlah, kalian catat pemasukan kalian itu sebulannya misalnya 15 juta. Nah, sedangkan pengeluaran kalian itu 11 juta setiap bulannya. Berarti angka jumlah yang kalian bisa tabung setiap bulannya itu adalah 4 juta. Jadi selisih di antara 15 dan juga 11 juta itu. Jadi kurang lebih ya guys, ini hanya contoh. Selanjutnya, kita harus belajar untuk menyisihkan, bukan menyisakan. Hal terpenting dalam menabung, kita harus menabung dengan benar, yaitu dengan cara menyisihkan uang kita. Jadi kita menyisihkan anggaran untuk menabung, dilakukan secara disiplin setiap awal bulan, atau setiap kita mendapatkan pemasukan. Itu langsung kita sisihkan uangnya, kita nggak mau tahu, pokoknya harus kita tetapkan nih, uang segini harus ditabung, pokoknya langsung dimasukin ke tabungan. Jangan sampai kita menyisakan. Karena dengan menyisihkan seperti ini dari awal, ini bisa membantu kita untuk tidak tergoda membeli hal-hal yang tidak penting. Kalau misalnya kita melakukan sebaliknya, kita menyisakan dari gaji kita gitu ya, di akhir bulan pula, setelah kita melalui berbagai hari, ini bisa membuat kita jadi tergoda. Ini membuat kita jadinya beli hal-hal yang nggak penting, yang membuat tabungan kita jadinya semakin sedikit yang harus kita kasih gitu ya, harus kita tabung. Terus juga jadinya nggak tetap, nggak stabil nilainya. Jadi jauh dari pencapaian kita awal. Maka dari itu buat teman-teman sekarang harus belajar untuk menyisihkan uang.
bukan menyisakan. Kalau kalian bingung apa sih bedanya menyisihkan dan menyisakan, kalau menyisihkan itu adalah dari awal kalian udah tetapkan nih segini, pokoknya nggak mau tahu, harus dimasukin langsung ke tabungan. Tapi kalau misalnya kalian menyisakan, kalian udah dapat uangnya, kalian mikir ya udahlah ntar dulu aja, sisanya setelah dibelanjain, sisanya berapa baru ditabung. Nah itu nggak bagus guys, itu membuat kita jadinya nabungnya itu sedikit, jadi nggak konsisten. Sedangkan kalau mau menabung yang berhasil harus konsisten setiap bulannya. Selanjutnya, kita juga harus menetapkan presentase minimal dalam menabung. Jadi aku banyak baca banget ya tentang informasi keuangan. Ternyata dalam perencanaan keuangan ini dinyatakan bahwa minimal menabung itu adalah 10% dari pendapatan kita per bulannya. Kalau misalnya kita menabung kurang dari 10%, berarti tandanya keuangan kita masuk ke dalam kategori yang tidak sehat dan harus cepat-cepat berhemat. Kita lakukan penghematan guys, karena memang udah nggak sehat. Selain itu juga, kalau untuk angka maksimal dalam menabung itu tidak ada. Jadi semakin besar porsi yang kita tabung, tentunya semakin bagus. Berarti target kita cepat tercapai, mungkin akan semakin banyak lagi target-target kedepannya yang bisa kita capai. Maka dari itu, kalau semakin besar tabungannya, semakin bagus. Tapi kalau semakin kecil yang kita tabung, itu buruk guys. Aku kasih contoh aja ke kalian. Misalnya kalian punya pendapatan setiap bulannya 4 juta. Berarti minimal yang bisa kalian tabung adalah 400.000. Itu harus minimal ya guys, 400.000. Jangan kurang dari 400.000. Itu harus kalian sisihkan di awal bulan. Setiap kalian dapat gaji atau pemasukan, langsung kalian taruh 400.000 itu pokoknya. Jangan kurang, kalau kurang berarti nggak sehat. Dan juga jangan sistem sisakan. Kalau sisakan nanti tergoda, jadinya nggak ketabung deh itu. Selanjutnya, kalian juga harus memisahkan tabungan ke rekening yang berbeda. Menurut aku ini adalah hal yang sangat membantu banget agar kita menabungnya juga lebih aman. Dengan cara kita buat 2 rekening terpisah. Jadi satu rekening khusus untuk tabungan, satu rekening lagi khusus untuk kegiatan sehari-hari. Jadi yang kita bawa untuk kegiatan sehari-hari tentunya debit yang memang khusus untuk kegiatan sehari-hari itu. Jadi memang itu kita gunakan agar kita tahu gitu loh, dengan terpisahnya rekening ini, jelas saldonya pengeluaran berapa sehari-hari kita, kebutuhan sehari-harinya itu berapa gitu. Selain itu juga untuk menjaga agar kita tidak memakai tabungan kita. Kalau misalnya kita gabung antara tabungan dan juga uang untuk kegiatan sehari-hari, bisa jadi tanpa sadar kita pakai uang tabungan kita juga, alhasil jadinya nggak kekumpul-kumpul tabungannya. Jadinya nggak sehat nih cara menabungnya. Maka dari itu, kalau kalian mau cepet kekumpulnya, pisahkan kedua rekening. Jadi yang kalian bawa untuk sehari-hari adalah kartu debit untuk kegiatan sehari-hari. Kalau misalnya kartu debit untuk tabungan itu ya jangan kalian bawa untuk pergi-pergian, tapi kalian simpen aja di tempat yang aman atau mungkin di rumah, terserah kalian, yang penting aman. Dengan kalian tidak membawanya, jadinya kalian nggak kelepasan. Tapi kalau kalian bawa, bisa jadi kalian jadi pakai juga itu kartu, oke? Kalau aku pribadi sih memang cara ini membantu aku banget ya. Aku udah melakukan ini lama juga. Jadi aku pisah antara rekening tabungan dan juga rekening yang aku pakai untuk kegiatan sehari-hari. Dengan begitu memang bener sih, jadinya nggak kepake tabungannya. Tabungannya tahu-tahu udah kekumpul aja gitu. Selanjutnya, kita juga harus menetapkan konsep berpikir, yaitu kita tanya kepada diri kita, apakah saya butuh atau sebenarnya saya ingin? Karena seringkali di dalam menabung, kita itu gagal karena kita terlalu banyak membeli hal yang kita inginkan, bukan kita butuhkan. Sedangkan kalau dalam menabung itu, kalau kalian mau berhasil, tentunya kalian harus lebih irit kan, lebih hemat. Jadi hanya membeli hal yang kalian butuhkan gitu, benar-benar penting, bukan yang kalian inginkan aja. Contohnya ya, misalnya kalian lagi pakai sepatu, sepatunya itu rusak banget pokoknya, udah nggak bisa dibetulin lagi dan juga udah nggak layak dipakai. Dan kalian tuh tidak punya lagi sepatu lain yang memang layak untuk dipakai. Itu tandanya kalian itu butuh untuk beli sepatu baru untuk beraktivitas. Tapi kalau kalian sepatunya rusak, dalam kondisi dimana kalian masih punya banyak sepatu lain yang layak untuk dipakai, berarti tandanya kalian itu ingin beli sepatu baru lagi, bukan butuh.
Ketika kalian mengedepankan butuh itu, aku jamin kalian bisa lebih berhasil dalam menabung. Karena kalian jadi memprioritaskan kebutuhan kalian. Tapi kalau kalian memprioritaskan keinginan kalian, itu tidak akan ada habisnya, jatuhnya malah boros. Kalian gagal lah pasti menabungnya. Kalau aku pribadi jujur aja, aku dari dulu itu tipe orang yang irit dan juga memang tipe orang yang sangat bertarget ya. Jadi kalau aku targetnya itu pengen nabung, aku pasti bener-bener irit banget guys. Jadi aku bener-bener membatasi pengeluaran aku membeli apa yang aku butuhkan, tidak selalu apa yang aku inginkan. Mungkin kita sebagai manusia pengen ya mengapresiasi diri kita, menyenangkan diri kita. Kita udah capek kerja, masa iya sih pelit-pelit mulu ya kan? Memang boleh guys, kadang-kadang kita beli apa yang kita inginkan, tapi jangan terlalu sering juga. Misalnya kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu boleh, dan barangnya juga jangan terlalu mahal guys. Selanjutnya, tips rahasia dari aku yaitu adalah biasakan untuk simpan uang receh di dalam celengan. Aku tahu banget ya, banyak orang yang menyepelekan uang receh. Biasanya kalau uang receh itu bergeletak di mana-mana, nggak jelas, pokoknya ya hilang-hilangan gitu. Nah ini sebenarnya salah loh guys, karena jangan menyepelekan uang receh. Walaupun nominalnya itu kecil, tapi kalau kita kumpulinnya sering dan juga kita kumpulin terus, itu lama-lama bisa jadi banyak loh guys. Tentunya kalau nabung uang receh ya bisa di dalam celengan, atau bisa di dalam kotak, atau mungkin di dalam kantong plastik kresek juga boleh. Karena kalau aku pribadi, aku tabungnya itu di dalam kantong plastik kresek gitu ya. Dan itu memang aku tabung di dalam rumah aku kumpulin receh-recehan. Tentunya kalau uang receh itu nominalnya yang nggak besar. Tentunya kayak misalnya 100 perak, 200 perak, 500 perak, 1000-an. Kalau 2000-an malah makin bagus guys. Karena memang kalau kalian bayangin ya, kalian hitung aja, kalian setiap hari rutin nabung 2000 selama 5 tahun. Itu aja bisa kekumpul sebanyak 3,6 juta. 3,6 juta itu bisa jadi DP untuk beli motor guys. Maka dari itu the power of uang receh. Jangan menyepelekan. Mulai sekarang coba deh, kalian cari nih sekarang ya di sekeliling kalian uang receh di lantai, kayak di sudut mana, di meja, di mobil biasanya banyak tuh jatuh-jatuhan uang receh. Nah itu kalian kumpulin deh guys, itu lumayan banget loh. Jadi apa nih guys tujuan kalian dalam menabung? Kalian bisa langsung tulis tujuan kalian di kolom komentar ya. Oke guys, jadi tadi itu dia video tentang tips menabung paling cepat dan mudah. Pokoknya para pelajar, ibu rumah tangga, pekerja pasti bisa ngikutin. Kalau kalian suka sama video ini, langsung aja subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini di semua sosial media kalian. Kalau kalian share video ini di Instagram, langsung aja tag ke Instagram aku @paulinewahyuni. Nanti aku akan langsung repost dari Instagram aku. Sekalian juga ya follow Instagram aku dan TikTok account aku di @paulinewahyuni. Di sana itu aku banyak share tips kecantikan, kesehatan yang pasti berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe biar kalian selalu dapat notifikasi setiap aku upload video baru. Makasih banyak ya buat teman-teman yang selama ini udah dukung aku dan juga channel aku ini. Kita bertemu di video berikutnya ya. Dadah!